shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. I send me your message. Send me your message. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, it's when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu,
kuasa darah-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi
ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah kami telah ditebus. Oleh kuasa darah kami telah diselamatkan. Oleh kuasa darah kami telah dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
pujian, segala hormat syukur hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Raja yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami. Setiap yang percaya mengatakan amin. Shalom dan selamat pagi dan sekaligus selamat tahun baru untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersyukur dengan tahun 2021 yang Tuhan telah sertai kita dan kita telah melewatinya, dan sekarang kita masuk di dalam satu tahun yang baru, dan kita percaya Tuhan yang telah menyertai kita selama tahun 2021 akan terus menyertai kita di tahun ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa berkat-berkat Tuhan itu masih ada, lebih banyak ada di depan sana, belum habis semuanya di belakang. Berkatnya itu masih bertahan bahkan sampai kekekalan. Dan kita berharap di tahun 2022 ini Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik di depan. Ada pertumbuhan di dalam iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dan karakter kita bertumbuh setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, mengawali tahun 2022 ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, dan apa yang ingin kita sampaikan adalah mengenai pentingnya firman Tuhan. Kita selalu percaya bahwa firman Tuhan kalau kita pelajari, kita baca, pelajari, renungkan, dan kemudian kita imani, kita percaya. Ketika kita mengerti firman itu dan kita percaya, itu yang akan mengubahkan kita. Firman itu punya kuasa, itu punya kekuatan, dan keindahannya juga membuat kita takjub, membuat kita menikmati, bersuka cita dengan firman Tuhan itu, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Itu yang akan membuat kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab Yohanes tentang firman Tuhan ini. Di dalam kitab Yohanes ada beberapa bagian yang menekankan betapa pentingnya firman Tuhan ini. Dan hari ini kita akan mulai dari Yohanes pasal 1. Yang seperti kita sudah tahu bersama, ini adalah ayat yang sudah favorit. Mungkin waktu Natal kemarin kita semuanya mendengarkan firman ini dibacakan, firman ini atau mungkin kita sendiri membacanya. Dan hari ini kita sama-sama akan melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah melihat sepanjang tahun 2021 Engkau telah setia. Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami telah masuk ke dalam tahun 2022, dan ini adalah sukacita bagi kami. Kami ingin terus bersama-Mu, Tuhan. Kami tidak akan pergi kalau tidak bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin tetap tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam firman-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan mempercayainya. Karena firman-Mu lah yang menjadi kesukaan bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu lah yang menyucikan kami, menjadikan kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus.
semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti firman Engkau dan juga percaya, beriman kepada Engkau Tuhan, kepada apa yang Engkau katakan tentang dirimu, tentang kehendak-Mu, tentang karakter-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seri firman Tuhan kita di awal tahun ini kita beri judul Abide. Abide itu berarti tinggal tetap. Kita ingin tetap berada di dalam firman Tuhan. Kita ingin tetap ataupun membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu menguasai kita, menguasai hati kita, pikiran kita, dan mentransformasi hidup kita. Itu yang kita inginkan terjadi di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita akan melihat betapa pentingnya firman Tuhan itu dari Yohanes pasal 1. Kita akan sama-sama membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu boleh membacanya dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara di rumah, ataupun bisa melihat di dalam layar kaca handphone atau TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa firman telah menjadi manusia. Firman Tuhan, kita bisa melihat begitu pentingnya firman Tuhan, sehingga Yesus Kristus, anak tunggal Allah, oleh penulis Injil Yohanes ini, oleh Rasul Yohanes, memberikan nama atau memakai julukan kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah ini, dengan istilah firman. Karena memang firman Tuhan adalah menyatakan siapa Tuhan itu. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab misalnya, itu adalah pewahyuan Allah tentang dirinya. Allah menyatakan dirinya di dalam kitab suci.
itu istilah yang sering kita sebut dengan firman Tuhan. Ketika kita mengatakan kita bersandar pada firman Tuhan, firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi kita. Keputusan yang kita ambil semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kita mau tahu yang mana kebenaran itu, semuanya kita cari dari firman Tuhan. Nah, istilah firman Tuhan yang kita pakai adalah pernyataan Allah. Bukan sekedar kata-kata Allah, tetapi pernyataan Allah. Allah menyatakan dirinya, siapa dia, kehendaknya, pekerjaannya. Dan saudara, firman Allah atau pernyataan diri Allah yang paling top, yang paling sempurna sudah dinyatakan. Yaitu Allah sendiri sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan pribadi Yesus Kristus ini, manusia Yesus Kristus ini, dialah Sang Firman. Dialah yang menyatakan kepada kita siapa Allah. Nah, karena itu kita mau belajar dari kitab Injil Yohanes ini. Karena Injil Yohanes ini adalah Injil tentang Yesus Kristus. Rasul Yohanes menulis tentang Yesus Kristus. Siapa Kristus? Apa yang dia telah lakukan? Karena semua itu, siapa Kristus dan apa yang telah dia lakukan, manusia Tuhan Yesus Kristus ini yang ada di dalam sejarah sekitar 2000 tahun yang lalu, dia pekerjaannya, karakternya, perkataannya itu semua menyatakan Allah. Kalau kita mau mengenal siapa Allah, kita mesti melihat kepada Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat Yesus Kristus di dalam salah satu kesaksian dari rasul-rasulnya yang diinspirasi oleh Roh Kudus tentu saja untuk menulis tentang Injil Yesus Kristus ini. Dan hari ini kita melihat di dalam Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan Injil ini supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan supaya oleh iman kita kepada Kristus, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita lihat apa yang Rasul Yohanes saksikan, atau apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yang diinspirasi oleh Roh Kudus, kepada kita tentang Yesus Kristus ini. Seperti yang kita sudah baca tadi. Rasul Yohanes memberikan satu istilah. Dari awal langsung Rasul Yohanes mengatakan tentang Yesus Kristus. Siapa dia? Yohanes tidak melalui kelahiran, mencatat rekor tentang kelahiran Kristus, tetapi dia langsung kepada inti yang ingin dia sampaikan tentang siapa sebenarnya Kristus ini. Dan kita bisa membaca tadi di dalam Yohanes pasal 1 ini. Yohanes memakai istilah firman untuk merujuk kepada Kristus. Nah, istilah firman atau logos dalam bahasa Yunani, ini adalah sebuah istilah besar pada waktu itu. Ketika orang mendengar istilah logos di dalam orang-orang Yunani, filosof Yunani, mereka melihat istilah logos itu mereka pakai untuk yang mereka percayai sebagai satu kekuatan, satu prinsip dasar yang mengatur dunia ini. Sehingga dunia ini ada seperti yang kita lihat, penuh dengan keteraturan. Dunia ini dalam bahasa Yunani adalah kosmos, bukan chaos. Kosmos, chaos berarti kekacauan. Tapi dunia adalah kosmos, artinya dari pandangan kita secara umum kita bisa melihat aturan-aturan yang ada. 24 jam sehari misalnya, matahari itu terbit dari timur ke barat. Ya, ada aturan-aturan di mana jarak bumi dan matahari yang tertentu. Ya, kadar garam di dalam air laut itu tertentu. Semuanya ada aturan-aturan yang begitu spesifik yang membuat dunia ini bisa ada dan tidak kacau, tidak hancur. Dan bagi para filosof Yunani, mereka sebut ada kekuatan atau ada prinsip dasar yang mengatur semuanya itu, dan itu mereka sebut sebagai logos. Istilah firman ini juga adalah sebuah istilah yang besar di kalangan orang Yahudi.
Ya tentu saja kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ini adalah penuh dari Kejadian pasal 1 juga, istilah-istilah yang ada, kata-kata yang ada dalam kisah Kejadian pasal 1 kita bisa temukan di dalam Yohanes pasal 1 ini. Dan istilah tentang firman ada di dalam Kejadian pasal 1. Bahwa Allah berfirman maka semuanya terjadi. Nah di dalam pada waktu itu di masa Yohanes menulis Injilnya ini, di kalangan orang Yahudi mereka pada waktu itu sudah ada yang namanya Targum ya. Ini adalah sebuah parafrase dari kitab suci Perjanjian Lama. Mereka tidak begitu ketat lagi menulis kitab Perjanjian Lama itu dengan kata demi kata, tapi sudah diparafrase, dilakukan dengan ya mungkin katakanlah seperti kita bahasa Indonesia sehari-hari seperti itu. Ya, untuk mengucapkan ataupun menulis firman Tuhan itu. Nah, di dalam tradisi Targum ini, ketika mereka menulis ataupun menyebut firman Tuhan atau kitab suci, mulai dari Kejadian dan seterusnya, nah mereka setiap kali mendapatkan kata atau nama Tuhan, Yahweh, mereka begitu berhati-hati karena mereka tidak mau melanggar perintah ketiga dari 10 perintah supaya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan mereka tidak mau memakai kata Yahweh. Dan ada banyak kata-kata yang menurut mereka kata-kata yang penting, yang besar, yang bisa dipakai sebagai pengganti kata Yahweh. Mereka memakai kata yang kudus, mereka memakai kata sang nama Hashem, nama itu, karena mereka tidak berani menyebut Yahweh. Dan mereka juga menggantikan nama Yahweh itu dengan Memra. Memra yang artinya firman. Dalam bahasa Indonesia kita, firman. Jadi kita lihat bahwa Yohanes mengambil istilah ini, bukan berarti apa yang ingin disampaikan Yohanes bahwa Yesus Kristus adalah seperti konsep orang Yunani ataupun orang Yahudi pada waktu itu, bukan. Tetapi istilah ini diambil oleh Yohanes karena ini adalah sebuah istilah yang besar pada waktu itu, baik bagi orang Yunani maupun bagi orang Yahudi. Dan Yohanes membawakan istilah ini ataupun memakai istilah ini untuk merujuk kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal 1 yang baru kita baca ini, Yohanes menjelaskan isi dari istilah firman itu kepada pembacanya, kepada kita semuanya. Dan istilah ataupun makna atau isi dari istilah firman itu jauh lebih besar daripada apa yang menjadi konsep baik orang Yunani maupun orang Yahudi tadi. Ini adalah sebuah istilah yang sudah besar bagi kalangan Yahudi maupun Yunani, tetapi Yohanes memberikan makna yang jauh lebih besar lagi dari apa yang dipandang oleh orang Yahudi maupun orang Yunani tentang istilah firman atau logos atau memra itu. Kita akan lihat apa yang Yohanes maksudkan ketika dia mengatakan atau merujuk Yesus Kristus dengan istilah firman. Kita akan lihat sama-sama tadi apa yang Yohanes katakan. Yang pertama, Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan sekadar sebuah prinsip atau kuasa yang mengatur alam semesta, dan bukan saja sebuah istilah untuk menggantikan nama Tuhan, tetapi firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah ilahi, dia adalah Allah. Dan kita tahu yang dimaksud Yohanes dengan firman ini tentu saja adalah Yesus Kristus. Dan Yohanes menjelaskan apa yang dia maksud dengan firman itu adalah Allah. Karena sekarang ini banyak orang, ada sekte-sekte tertentu yang mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes itu, Yohanes tidak bermaksud bahwa firman itu adalah Allah, sang Allah.
Ada yang mengatakan bahwa firman itu adalah suatu Allah. Artinya bukan sang Allah, bukan Allah yang maha kuasa ini. Tapi sesuatu yang jauh lebih tinggi dari manusia, jauh lebih tinggi dari ciptaan ini, malaikat, tetapi dia bukan sang Allah. Dia masih lebih rendah dari Allah. Dan saudara, kalau kita lihat apa yang Yohanes tulis, dia sangat menekankan bahwa firman itu adalah Allah. Dalam struktur, kalau di dalam bahasa aslinya, kata Allah ditempatkan di depan kalimat. Itu menunjukkan sebuah penekanan. Artinya Yohanes sedang menekankan baik-baik bahwa Yesus Kristus yang disebut dengan istilah firman adalah Allah. Sepenuhnya Allah. Allah yang maha kuasa ini. Dan itu didukung juga dengan pernyataan-pernyataannya yang lain. Kita bisa lihat bahwa pada mulanya adalah firman, dia katakan. Artinya istilah pada mulanya ini sama mungkin kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. Tapi bagi Yohanes, pada mulanya ini bukan hanya pada mulanya penciptaan, tapi ini mengacu kepada kekekalan. Jadi Yohanes sedang mengatakan bahwa firman itu kekal. Di ayat 2 dia katakan, iya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah sepanjang kekekalan pada mulanya. Jadi tidak ada waktu ketika firman itu tidak ada. Firman itu selalu ada. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Yohanes ini. Kemudian kita lihat apalagi bahwa firman itu adalah pencipta. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Lagi-lagi ada kelompok yang mengatakan bahwa iya, memang segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu, tapi Yesus Kristus sendiri diciptakan oleh Allah. Ada kelompok yang mengatakan demikian. Dan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Tapi ayat yang baru kita baca tidak mengatakan demikian. Ayat yang baru kita baca, Rasul Yohanes mengatakan bahwa tanpa Dia, tanpa Kristus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Rasul Yohanes menekankan, lihat, dia mungkin bisa saja dia berhenti, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Mungkin dia bisa berhenti di situ. Tapi dia menambahkan, dia bilang tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia memberikan sebuah pengelompokan antara yang dijadikan atau yang diciptakan dengan yang tidak diciptakan. Dan dia katakan semua yang diciptakan ini tidak bisa ada tanpa Kristus. Jadi kalau Kristus itu, Yesus Kristus Tuhan itu masuk di kategori yang diciptakan, seperti yang dikatakan oleh sekte tertentu tadi, bahwa dia diciptakan oleh Allah, maka tidak masuk akal. Dia katakan bahwa semua yang dijadikan, kalau Yesus ada di situ, tidak bisa jadi kalau Yesus tidak ada. Nah, bagaimana bisa kalau Yesus ada di dalam kelompok sebagai yang diciptakan? Tentu saja dia tidak kekal. Berarti ada waktunya dia tidak ada. Dan kalau dia tidak ada, kelompok yang diciptakan ini tidak mungkin ada seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Kristus. Jadi Kristus harus ada. Dan dia harus berada di kategori yang tidak diciptakan. Baru kategori yang diciptakan ini bisa ada. Begitu. Jadi kita lihat bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dan Dia tidak diciptakan. Nah, itu berarti Dia adalah Allah. Namun ada yang membuat orang begitu pusing. Dari ayat 1 adalah karena ada frase di ayat 1b, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya di sini bahwa sang firman ini dibedakan dari Allah. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Berarti kalau bilang bersama berarti ada dua
entitas di sini. Ada Sang Firman dan ada Allah. Di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah ini tentu saja dimaksud adalah Sang Firman, Yesus Kristus tadi. Anak tunggal Allah, dia ada di pangkuan Bapa. Berarti jelas menggambarkan ada dua pribadi ini. Ada dua yang memiliki kesadaran sendiri. Jadi Sang Firman atau anak tunggal Allah itu memiliki pribadi. Ya, yang kita maksud pribadi di sini ada kesadaran diri sendiri. Yang bisa mengatakan aku, dan pribadi yang lain itu bilang engkau, dia. Jadi kita lihat di sini bahwa Firman atau Yesus Kristus adalah pribadi yang dibedakan dari Allah atau Allah Bapa yang kita kenal demikian. Nah, dari sinilah kita lihat doktrin Tritunggal mulai dibangun. Dan kalau kita nanti akan belajar lebih lagi dalam kitab Yohanes, kita akan lihat Roh Kudus akan muncul di ayat-ayat yang berikutnya nantinya, di pasal-pasal berikutnya. Namun dari sinilah kita punya doktrin tentang Tritunggal itu, bahwa Allah itu esa. Kitab Yohanes juga mengatakan demikian. Yohanes 17 ayat 3, bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, satu-satunya Allah. Bahwa Allah itu hanya satu, monoteis, hanya satu Allah. Namun Allah yang satu ini ada di dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah doktrin dari Tritunggal. Allah itu satu dalam esensi dan tiga dalam pribadi. Kemudian kita lihat bahwa Yohanes menekankan tentang firman itu adalah Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Di ayat 4 dia katakan dalam dia ada hidup. Ini yang dimaksud dengan Allah. Hanya Allah lah yang punya hidup. Yang kita maksud ini hidup bukan sekedar hidup seperti hidup jasmani kita, ya, seperti kita punya nafas atau binatang-binatang punya nafas. Ini adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup kita dalam nafas atau seperti binatang yang punya nafas itu hanya gambaran daripada hidup yang sesungguhnya. Ada yang namanya hidup yang sesungguhnya yang membuat orang yang memiliki hidup itu akan terus eksis, dia akan terus ada, dan dia akan terus bersuka cita, dia akan terus bergembira. Dan ini adalah Allah yang punya itu, yang memiliki sumber hidup itu. Dan saudara, Yohanes mengatakan bahwa di dalam Yesus, di dalam firman itu ada hidup. Itu berarti Yesus adalah Allah. Dan kemudian dia katakan ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lagi-lagi kita akan terus melihat di dalam kitab Yohanes soal hidup dikontraskan dengan kematian dan terang dikontraskan dengan gelap. Jadi hidup yang dimaksud ini, katakan hidup itu adalah terang manusia. Ini lebih menjelaskan bahwa ini bukan soal hidup sekadar secara fisik, tapi ini adalah hidup yang sesungguhnya, yang disebut kadang-kadang dengan istilah terang. Dibedakan terang dan gelap. Kita bisa melihat yang namanya terang, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, penuh dengan dinamis. Ya, tapi kegelapan itu selalu berasosiasi dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang rusak, sesuatu yang seram, yang tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di sana. Dan di tempat lain Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah terang. Dan di sini dikatakan tentang firman itu, tentang Yesus Kristus, bahwa di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus ini dia adalah Allah. Yesus adalah Allah.
Dan yang kedua kita lihat. Jadi yang pertama apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang firman, tentang Yesus Kristus, dia adalah Allah. Yang kedua, Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Ayat 9, terang yang sesungguhnya, tadi dia katakan tentang terang itu, dalam dia ada hidup dan hidup ada terang manusia. Terang ini, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah saudara, di sini mungkin kita berpikir, apa aplikasinya untuk kita ya? Apa hubungannya firman Tuhan ini? Kita mengenal siapa Yesus Kristus yang telah datang, yang hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu itu. Apa hubungannya? Ketika kita mengenal dia, bahwa dia ternyata adalah Allah, Sang Pencipta yang memiliki hidup, yang menjadi terang bagi manusia. Apa hubungannya dengan kehidupan kita manusia ini? Kita akan lihat di sini, di ayat selanjutnya, Yohanes mengatakan bahwa ada sebuah tragedi. Ketika terang itu datang ke dalam dunia, ketika firman itu menjadi manusia dan datang ke dunia, kepada milik kepunyaannya, apa yang terjadi? Bahwa manusia menolak dia. Manusia itu mati di dalam dosa. Mereka lebih menyukai kegelapan dan mereka menolak terang. Ayat 9 kita baca, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mengenal di sini bukan hanya sekedar mengetahui bahwa dia itu Allah, tapi mengenal di sini dalam arti menerima dia, dalam arti menyambut, mengasihi dia. Jadi saudara bayangkan ini, Sang Pencipta dunia, yang memberi hidup kepada dunia, yang memberi terang, yang memberi keteraturan kepada dunia, yang membuat dunia boleh menikmati hal-hal yang baik, yang membuat dunia ini bisa bersukacita, bergembira, yang membuat dunia ini bisa hidup. Dia datang kepada dunia yang dia ciptakan ini, dan dunia yang diciptakan ini menolak dia, tidak mengenal dia, tidak mengasihi dia. Ini sebuah tragedi yang sangat besar. Bayangkan ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya bisa lebih spesifik kepada orang Israel, umatnya yang dalam sejarah penebusan di dalam kitab Perjanjian Lama kita lihat Allah memilih orang Israel ini, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ini adalah satu umat yang khusus, yang dimana Tuhan menyatakan dirinya begitu luar biasa, menjadikan mereka milik kepunyaannya sebagai bangsa yang kudus, yang spesial di hadapannya. Bangsa yang spesial ini, dia datang kepada milik kepunyaannya ini, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, ini sebuah tragedi. Bayangkan seorang yang menebus, yang telah menebus miliknya Israel yang diperbudak di Mesir, yang membebaskan mereka dari orang yang lebih kuat dari dia, dan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madu, dan kemudian mereka menolak Tuhan mereka ketika Tuhan mereka datang menjumpai mereka. Ini adalah sebuah tragedi. Jelas, apa yang bisa diharapkan dari dunia yang seperti ini? Ada masa depan apa di dalam dunia yang menolak penciptanya? Dunia yang tidak mengenal, yang tidak mengasihi Sang Pencipta yang memberi hidup kepadanya. Bayangkan, kepada orang-orang yang adalah miliknya Tuhan, yang Tuhan beli, yang Tuhan tebus mereka, dan ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka tolak. Apa masa depan mereka ini selain murka Tuhan, selain kehancuran? Ini sebuah tragedi. Dan ini masalah yang sangat parah, sangat fatal, karena terang yang sesungguhnya sudah datang. Ini
yang bisa menyelamatkan mereka. Ini yang terang yang bisa menerangi. Mereka hidup dalam kegelapan, tapi masalahnya manusia ini lebih suka dengan kegelapan. Mereka menolak terang itu. Jadi apa yang bisa menyelamatkan orang-orang ini? Bagaimana orang-orang yang menolak terang, yang hidup di dalam kegelapan ini, dan bahkan ketika terang itu datang, menawarkan diri untuk menyelamatkan mereka, dan mereka menolak, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Kita yang kondisinya mati di dalam dosa kita seperti ini, yang hidup di dalam kegelapan, menyukai kegelapan dan membenci terang, bagaimana? Kita yang menyukai kematian dan membenci kehidupan, bagaimana kita bisa dapatkan kehidupan yang kekal itu? Bagaimana bisa? Mustahil. Mustahil. Tapi kabar baiknya yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Justru itulah dia datang ke dunia sebagai manusia, menjadi manusia. Ini dia solusinya. Supaya dia bisa menyelamatkan orang yang mati. Kita yang mati di dalam dosa kita. Kita yang membenci terang, yang membenci Tuhan. Yang menolak dia sebenarnya. Kalau dia datang kepada kita, kita akan menolak bahkan dia. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak mengatakan, ya sudah, saya sudah datang, kamu tidak mau. Ya, saya tidak bisa bikin apa-apa. Matilah kamu di neraka. Tidak demikian. Kita lihat tadi bahwa di dalam dia ada hidup. Dan kalau kita ada di dalam dia, maka kita ada dalam hidup, kita memiliki hidup. Dan kalau kita memiliki hidup, maka hidup itu adalah terang kita. Dan kita akan melihat kebenaran itu. Mata kita akan terbuka dan kita akan memeluk Kristus. Di ayat 12 dikatakan solusinya adalah bahwa Allah mengaruniakan hidup dalam anaknya yang tunggal. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada yang percaya, ada yang menerima Kristus. Tapi bagaimana mereka bisa menerima? Bukankah mereka mati tadi? Bukankah kita semua suka dengan kegelapan dan kita membenci terang itu? Bagaimana kita bisa terima Kristus? Dikatakan tentang orang-orang yang menerima itu, orang-orang yang percaya dalam nama Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia adalah mereka siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi untuk manusia tidak ada kemungkinan. Ini yang percaya ini bukanlah orang yang diperanakan dari darah atau dari daging. Artinya manusia secara alami. Bukan juga oleh keinginan seorang laki-laki atau keinginan suami. Mungkin ada yang berkata orang Israel. Dan orang Israel melihat keturunan mereka dari ayah mereka. Seterusnya, wah kita ini keturunan Abraham. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang dalam Kristus. Tidak demikian. Tidak ada faktor apapun dari manusia yang membuat mereka itu bisa ada dalam Kristus. Tapi semuanya dikatakan di situ hanya satu, melainkan dari Allah, itu saja. Orang yang dilahirkan dari Allah, atau dengan kata lain Allah yang menaruh hidup itu di dalam kita. Kita dijadikan ciptaan yang baru, kita dilahirkan kembali menjadi sebuah ciptaan baru. Allah mengimpartasikan hidup itu dalam kita. Dan hidup itu tadi dikatakan adalah terang manusia. Ketika ada hidup itu dan firman Tuhan datang, Injil itu diberitakan kepada kita, ada terang yang membuka mata hati kita dan kita bisa melihat
kemuliaan Allah yang ada dalam Kristus. Betapa indahnya Kristus itu yang diberitakan kepada kita dalam Injil. Dan kita menjadi percaya, kita memeluk Dia erat. Kenapa? Karena kita diberikan hidup yang baru oleh Allah. Kita dilahirkan kembali. Kita punya hidup yang sesungguhnya itu. Yang adalah terang manusia itu. Itu yang membuat kita percaya. Dan kita tinggal dalam Kristus. Dan kita memiliki hidup. Kita ada di dalam terang. Ini terjadi pada saat yang bersamaan. Di saat itu, saat keselamatan kita terjadi, Allah mengimpartasikan hidup kita dengan cuma-cuma, berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Dia mengaruniakan hidup itu di dalam Yesus Kristus. Hidup yang ada tadi di dalam anak Allah itu dikaruniakan kepada kita, diberikan dengan cuma-cuma. Pada saat kita mendengarkan berita Injil, pada saat yang sama kita percaya kepada berita Injil itu, kita ada dalam Kristus. Dan kalau ada dalam Kristus berarti kita ada dalam hidup, berarti kita ada di dalam terang. Saudara, firman ini adalah hidup. Firman ini adalah terang bagi kita. Karena itu kita mesti tetap tinggal di sini. Tinggal di dalam terang ini. Tinggal di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya adalah hidup. Firman-Nya adalah terang. Kita lihat bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita baca di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tujuannya adalah, kembali, firman adalah untuk menyatakan Allah. Siapa Allah? Menyatakan kemuliaan Allah. Dan di sini kita lihat bahwa Yesus Kristus memang datang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia membawa kemuliaan Allah. Manusia Yesus Kristus. Di waktu kita membaca Injil tentang Yesus Kristus yang ditulis dalam Alkitab, kalau kita punya hidup itu, kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan Yesus Kristus. Apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia katakan, sikap hatinya, kita akan lihat, wow, ini Allah seperti ini. Itu betapa mulianya Allah ini. Dan saudara, apa yang menjadi puncak dari kemuliaan Allah? Apa yang begitu menonjol dari kemuliaan Allah? Yang begitu hebat, yang bagi manusia, bagi kita sangat mengagumkan dari kemuliaan Allah ini adalah kasih karunia-Nya dan kebenaran. Ayat 14 kita baca kembali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan Allah yang spesifik. Apa kemuliaan Allah yang nampak di dalam Kristus, di dalam wajah Yesus Kristus ini? Apa kemuliaan yang spesifik itu? Adalah kasih karunia dan kebenaran. Penuh, full, sepenuh-penuhnya, berlimpah-limpah kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kalau kita mau tahu kemuliaan Allah, bukan kuasanya yang hebat. Ya, itu juga kemuliaan Allah, tentu saja. Tapi maksud saya adalah kemuliaan yang paling top, yang paling hebat. Bukanlah pada kekuatan yang maha dahsyat itu. Bukan pada seperti rajanya dia begitu ya, otoritasnya dia,
semaraknya dia. Tapi apa yang ditonjolkan, yang ingin dikatakan oleh Allah kepada kita, yang mau Allah perlihatkan kepada kita, dan yang sangat menonjol, yang kalau kita bayangkan sebuah panggung, ini adalah tokoh utamanya, bukan sekedar latar belakang. Apa yang ingin ditonjolkan, yang disorot oleh Allah untuk dinyatakan kepada kita tentang kemuliaannya adalah kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Di ayat 16 dan 17, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus, Sang Firman ini, Dia yang membawa kasih karunia yang penuh itu. Kasih karunia dan kebenaran yang penuh. Musa membawa hukum Taurat hanya bayangan. Hukum Taurat itu bukan kasih karunia yang sesungguhnya. Itu hanya bayangannya di situ. Hukum Taurat bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Itu baru bayangannya saja. Baru modelnya saja. Tapi kasih karunia yang penuh, kebenaran yang penuh, itu datang oleh Yesus Kristus. Dan dari kepenuhannya ini, Kristus yang penuh dengan kasih karunia, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Berkat yang satu kepada berkat yang lain. Yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena Sang Firman, Yesus Kristus itu penuh, berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Dan sangat jelas kasih karunia Allah di dalam wajah Kristus, di dalam kehidupan Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran lagi-lagi. Puncaknya kita lihat ada di kayu salib ketika Sang Firman ini menjadi manusia, merendahkan dirinya, taat, dan sampai mati di atas kayu salib. Di kayu salib itu kita melihat kasih karunia dan kebenaran yang penuh. Bahwa Allah ini adalah Allah yang benar. Dia bukan Allah yang curang. Dia bukan Allah yang menyembunyikan dosa, yang munafik, yang menutup-nutupi kesalahan, yang pura-pura seolah-olah kita tidak punya kesalahan dan seolah dibiarkan begitu saja. Tidak. Dia adalah Allah yang benar. Allah yang setia pada dirinya, pada karakternya yang tidak bisa bertindak tidak adil. Dia adalah Allah yang benar. Dan setiap dosa dia tidak sembunyikan, dia harus deal, dia harus selesaikan itu, dia harus perlihatkan bagaimana dosa ini yang telah merusak, yang telah menghina Allah yang maha mulia ini, bagaimana ini harus diselesaikan. Dia Allah yang benar. Dia tidak sekedar mengampuni kita begitu saja, seolah-olah tidak ada itu dosa, seperti dia tutup mata saja. Bukan. Dia adalah Allah yang benar. Dan dia akan menghukum dosa. Dia akan mengurusi dosa ini. Namun dia juga adalah Allah yang adalah kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih karunia. Dengan itu dia mengampuni dosa kita, tapi dengan cara menanggung dosa itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itulah pernyataan kemuliaan Allah yang tertinggi. Bahwa dia melepaskan haknya. Dia melepaskan kuasanya. Dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia tidak mempertahankan posisinya, tapi dia bersedia untuk merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, menjadi manusia, dan bukan manusia raja, bukan manusia yang dihormati, yang
tinggal di tempat yang paling hebat. Tidak, dia lahir di kandang domba. Dia dibesarkan sebagai seorang anak tukang kayu. Dan dia mati di atas kayu salib sebagai seorang yang terkutuk, yang dihitung sebagai penjahat, yang paling jahat, dan mengalami kutukan dari Allah. Bukan karena dosa-dosanya, tapi karena dia mau mengambil dosa kita, menanggung bagi kita, memikul kelemahan kita, dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib itu. Dan murka Allah dicurahkan, murka Allah atas dosa-dosa kita dicurahkan ke atas tubuhnya, ke atas Yesus Kristus ini. Dan saudara, itu adalah kemuliaan Allah. Jangan salah berpikir Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir kemuliaan adalah harta yang banyak, rumah yang bagus, baju yang cemerlang. Bukan. Kemuliaan Allah adalah kasih karunia-Nya. Itu yang terindah. Dan itu yang indah di mata kita juga, orang-orang yang sudah diterangi hatinya. Betapa indahnya anugerah Tuhan itu. Itu yang kita kagumi, sangat kagumi, yang menjadi tema dari lagu-lagu pujian kita kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya inilah kita diselamatkan. Kita dibebaskan dari kegelapan, dipindahkan kepada terang. Dari kematian kepada kehidupan. Bapak Saudara, mari saya mengajak kita untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Siapa Dia? Hari ini kita kembali melihat kepada keindahan Kristus, kemuliaan Allah, kasih karunia-Nya dan kebenaran-Nya yang penuh itu. Kita mengawali tahun 2022 ini dengan mengingat puncak dari pernyataan Allah tentang kemuliaan-Nya, yaitu di dalam anugerah-Nya. Dan secara spesifik, kematian Kristus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu boleh persiapkan perjamuan kudusnya, dan kita akan sama-sama mengingat dan memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Sang Firman yang telah menyatakan kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, untuk kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah-limpah, yang begitu besar. Bahwa kami yang berdosa ini, yang mati dalam dosa, kami yang bahkan memusuhi Engkau, membenci terang, yang menolak Engkau yang adalah pencipta kami. Namun Engkau tidak menyerah, Tuhan. Engkau tidak bergantung kepada kami. Engkau tidak membiarkan diri kami tergantung pada diri kami.
Tapi Engkau intervensi dengan anugerah oleh kedaulatan-Mu saja. Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, melahirkan kami kembali, menjadikan kami ciptaan-Mu yang baru. Kami bersuka cita untuk itu semuanya. Karena hidup yang kekal telah Engkau impartasikan ke dalam kami, Tuhan. Dan kami mau mengingat perbuatan yang ajaib ini yang sudah Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus, di dalam perjamuan kudus kami pada hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengatur hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Terima kasih Engkau tidak mempertahankan kesetaraanmu dengan Allah. Namun Engkau rela menjadi manusia seperti kami yang memiliki tubuh seperti kami. Untuk menyerahkan tubuh-Mu supaya Engkau bisa mati bagi kami, menanggung dosa kami. Supaya dosa itu bisa dihilangkan dari kami, murka Allah bisa dialihkan dari kami. Sehingga sekarang anugerah-Mu saja, kasih-Mu, berkat-Mu saja yang jatuh ke atas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Ini lebih dari cukup. Ini adalah yang terindah di dalam hidup kami. Oh Tuhan, tidak ada yang lebih indah dari Engkau, yang menyerahkan dirinya bagi kami, orang-orang berdosa ini. Tidak ada yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan, kami akui hanya karena Kau berkorban bagi kami, hanya itu saja yang memberikan kami kehidupan. Tidak ada yang lain. Kami tidak punya kemampuan itu. Kami tidak punya usaha, kami tidak punya jasa yang bisa kami tukarkan dengan hidup yang kekal. Hidup itu adalah dari Engkau. Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Kami akui tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami, Tuhan. Jemaat, mari kita makan bersama.
Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, untuk membeli bagi kami perjanjian baru, di mana Engkau menjadi Allah kami dan kami adalah umat-Mu, di mana firman-Mu Engkau tulis di dalam hati kami. Hidup yang kekal itu Engkau tanam di dalam kami, sehingga kami memiliki terang di dalam hati kami. Dan kami bisa menyukai firman, kami menyukai hukum-hukum Tuhan. Semuanya karena Engkau yang membeli perjanjian baru itu bagi kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami. Pada dasarnya kami tidak suka dengan firman-Mu. Pada dasarnya kami menolak hukum-hukum-Mu. Namun karena perjanjian baru yang Kau bayar dengan darah-Mu, firman itu tertulis sekarang dalam hati kami. Dan kami adalah umat-Mu, Engkau adalah Allah kami. Dan Engkau akan bergirang atas kami umat-Mu ini, untuk berbuat baik kepada kami, untuk menanam dan menumbuhkan kami dengan segenap hati-Mu dan dengan segenap jiwa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya karena Engkau membayar dengan darah-Mu yang mahal, dengan nyawa-Mu, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hanya itu saja Tuhan yang memberikan kepada kami perjanjian yang hebat ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari kita minum bersama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa indahnya. Amin. Tuhan kita begitu mulia, kasih karunia-Nya. Wow. Sungguh ajaib. Sungguh besar kemurahan-Nya bagi kita semuanya. Dan saya percaya kita yang sudah mengalami kemurahan Tuhan ini, kita juga akan punya hati yang penuh dengan kemurahan. Kita ingin memberkati orang-orang, kita ingin berbuat baik kepada orang, kita ingin melihat hal baik terjadi bagi orang-orang lain. Dan yang paling penting, kita ingin semua orang mengenal Allah yang begitu penuh dengan kasih karunia ini. Allah yang adalah Allah penyelamat. Dan karena itu kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita berharap bahwa persembahan kita ini bisa melayani orang-orang. Firman Allah bisa tersebar, berita Injil bisa disebarkan, dan orang-orang bisa mendengarkan itu. Dan mereka bisa mengenal Allah lewat kemuliaan Kristus yang ada dalam berita Injil yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, karena Allah begitu bermurah hati kepada kita, bahwa kita menerima jauh lebih baik dari yang pantas untuk kita terima. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi keluhan, tapi yang ada adalah ucapan syukur. Dan karena itu, dengan sukacita kita akan memberi persembahan kita kepada Allah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih telah memberkati kami dengan begitu banyak hal yang baik, yang jauh lebih baik
dari yang pantas untuk kami terima. Karena Engkau sudah begitu bermurah hati kepada kami. Karena Engkau sudah begitu memberkati kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Kami berikan juga dengan hati yang penuh sukacita. Kami berikan dengan harapan bahwa dengan persembahan kami ini, orang-orang bisa mengenal Engkau. Yang terbaik adalah Engkau. Mereka bisa melihat kemuliaan Engkau yang ada pada wajah Kristus di dalam Injil yang kami beritakan. Tuhan, biarlah dengan persembahan kami ini, nama Engkau, pribadi Engkau, kualitas Engkau, siapa Engkau, apa yang telah Engkau lakukan bisa dikenal oleh semua orang. Tuhan, berkati persembahan ini dan juga biar kami bisa Engkau jadikan saluran berkat-Mu yang lebih lagi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Forevermore,
the praise.